Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita dapat melaksanakan syuting pada hari ini bersama saya Soekarno dari channel YouTube Soekarno Show. Kali ini kita akan membahas tentang thariqah besar di Indonesia ya. Dalam hal ini adalah thariqah Siddiqiyah yang berpusat di Losari, Ploso, Jombang, Jawa Timur. Baiklah, pertama kita perlu memahami apa itu thariqah. Jadi di dalam website Siddiqiyah itu ada pengertian thariqah. Thariqah adalah jalan atau cara atau metode. Semua ibadah ada cara atau metodenya. Sholat, puasa, zakat, haji, semuanya ada metodenya dan cara-cara itu dinamakan thariqah. Sumber pengajian Minhajul Abidin Rabiul Akhir 1422 Hijriah. Dasar thariqah. Dan jika manusia tetap pada suatu thariqah, pasti mereka akan mendapatkan air yang menyegarkan. Surat Al-Jin ayat 16. Kemudian setelah itu saya akan menyampaikan tentang silsilah thariqah Siddiqiyah. Dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub karangan Syekh Muhammad Amin Kurdi Al-Irbili pada bab Faslun fi Adabil Murid Ma'a Ikhwanihi halaman 539 disebutkan demikian. Ketahuilah bahwa sesungguhnya julukan silsilah itu berbeda-beda disebabkan oleh perbedaannya kurun waktu. Silsilah dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai kepada Syekh Taifur bin Isa Abi Yazid Al-Bustami dinamakan Siddiqiyah. Jadi dari sini jelas ya, silsilahnya sampai kepada Syekh Taifur bin Isa Abi Yazid Al-Bustami namanya adalah thariqah Siddiqiyah. Jadi ini thariqah awal guys, thariqah senior. Silsilah thariqah Siddiqiyah melalui sahabat Salman Al-Farisi sampai kepada Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbil dari kitab Tanwirul Qulub. Jadi kalau Anda lama di pesantren tasawuf, pasti Anda akan mengenal judul kitab namanya Kitab Tanwirul Qulub. Jadi ini bagi santri-santri senior yang sudah belajar tasawuf pasti tidak asing lagi dengan yang namanya Kitab Tanwirul Qulub. Kalau yang masih santri pemula atau masih junior mungkin perlu belajar tasawuf ya, agar mengetahui ada kitab seperti itu. Silsilah thariqah Siddiqiyah melalui sahabat Salman Al-Farisi sampai pada Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbil dari kitab Tanwirul Qulub, yaitu 1. Allah Ta'ala, 2. Jibril alaihissalam, 3. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, 5. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, 6. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, 7. Imam Ja'far Shadiq siwa Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Silsilah ini dinamakan thariqah Siddiqiyah. 7. Syekh Abi Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Sarusyan Al-Bustami. 8. Syekh Abil Hasan Ali bin Abi Ja'far Al-Qarqani. 9. Syekh Abi Ali Al-Fadl bin Muhammad At-Tusi Al-Farmadi. 10. Syekh Abi Yaqub Yusuf Al-Hamdani. Ini namanya thariqah At-Taifuriyah. 11. Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazduani Ibnul Imam Abdul Jalil. 12. Syekh Arif Wikari. 13. Syekh Mahmud Al-Anjari Fakhnawi. 14. Syekh Ali Ar-Rumaitani Al-Mansur Bil Azizani. 15. Syekh Muhammad Babas Samasi. 16. Syekh Amir Kulali Ibnu Said Hamzah
Ini namanya Thariqah Al-Khawajikaniyah. 17 Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi bin Muhammad Syarif Al-Husain Al-Ausi Al-Bukhari. 18 Syekh Muhammad bin Al-Laidin Al-Atori. 19 Syekh Yaqub Al-Jarhi, dinamakan Thariqah Al-Naqsabandiyah, Thariqah An-Naqsabandiyah. Jadi Syekh Yaqub Al-Jarhi dinamakan Thariqah An-Naqsabandiyah. 20 Syekh Nasiruddin Ubaidillah Al-Ahrar Al-Samarqandi bin Mahmud bin Shihabuddin. 21 Syekh Muhammad Az-Zahid. 22 Syekh Darwis Muhammad As-Samarqandi. 23 Syekh Muhammad Al-Khawajaki Al-Amkani As-Samarqandi. 24 Asy-Syekh Muhammad Al-Baqi Billah, disebut Thariqah Ahroriyah. 25 Asy-Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi. 26 Asy-Syekh Muhammad Maksum. 27 Asy-Syekh Muhammad Saifuddin. 28 Asy-Syekh Muhammad Nurul Badwani. 29 Asy-Syekh Habibullah Janani Muntahir. 30 Asy-Syekh Abdillah Ad-Dahlawi, disebut Thariqah Mujaddadiyah. 31 Asy-Syekh Khalid Diyauddin. 32 Asy-Syekh Utsman Sirajul Millah. 33 Asy-Syekh Umar Al-Qutbul Irsyad. 34 Asy-Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbil, disebut Thariqah Khalidiyah. Jadi jelas ya, thariqahnya itu sambung sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Jadi bagi umat Islam di seluruh dunia, dari silsilah itu bisa kita ketahui bahwa thariqah di dunia itu dengan silsilah yang nyambung kepada Rasulullah Muhammad SAW itu namanya memang berbeda-beda seperti itu, sehingga berkembang. Awalnya hanya satu, Thariqah Siddiqiyah, pada awal perkembangan dari thariqah itu. Kemudian berkembang menjadi banyak thariqah. Jadi intinya dengan berbagai metode atau jalan atau cara tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa. Ya. Jangan berlomba-lomba menjadi apa? Menjadi buzzer atau menjadi orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama mewujudkan negara Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sudah jelas itu ya, NKRI hakul yakin bahwa NKRI itu adalah bentuk negara yang didirikan oleh para pendiri bangsa ini, Bung Karno, Bung Hatta, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, dan para pahlawan-pahlawan pejuang sebelumnya. Jadi ada Pangeran Diponegoro yang di kemudian hari menjadi nama sebuah universitas terkemuka di Indonesia, yaitu Universitas Diponegoro Semarang. Jadi itu adalah salah satu wujud penghargaan bangsa ini kepada para pahlawan. Bagaimana nama pahlawan akhirnya menjadi nama kampus yang begitu luar biasa, begitu megah, begitu mendunia, kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi dari sini mari kita belajar menghargai jasa para pahlawan, karena Bung Karno mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Dari sini mampukah kita mempertahankan kebinekaan ini? Karena kita ini dari
belasan ribu pulau, bayangkan tadi disatukan. Dan benteng NKRI itu adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Jangan dipertentangkan perbedaan-perbedaan itu, tapi marilah kita cari persamaannya, cari kesamaannya untuk mempersatukan. Karena persatuan Indonesia itu adalah salah satu sila dalam dasar negara kita, Pancasila. Jadi dari sini sudah jelas, mari kita bersatu, mari kita dukung segala potensi bangsa ini untuk tumbuh dan berkembang. Siapapun yang merongrong wibawaan bangsa dan negara ini, maka harus diberi perhatian. Jangan kalah oleh bala baser-baser yang memecah belah bangsa ini. Jangan mau. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa. Oke, saya kira untuk syuting YouTube hari ini mengenai Thariqah Siddiqiyah sudah jelas ya. Thariqah besar di Indonesia, ada di mana-mana di seluruh Indonesia, dan perannya sangat besar dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Anda lihat banyak sekali perannya di mana. Kita harus objektif, harus berterima kasih sebesar-besarnya atas peran tersebut. Saya kira demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI Merdeka. Oke. Thank you.